Hai, perjalanan hidup atau journey of life selama 51 tahun ini apa saja? Memang berwarna-warni sih perjalanannya. Naik turun seperti roller coaster, nanjaknya berat, turunnya kadang kekencengan, lupa ngerem, nabrak. Apa yang terjadi selama 51 tahun ini adalah sebuah pengalaman hidup yang luar biasa. Kalau saya lihat ke belakang, menggunakan istilahnya Steve Jobs, connecting the dots. Kenapa dari kecil saya senang dengerin radio, remaja terobsesi kepada dunia penyiaran, sampai akhirnya di usia 23 tahun saya pertama kali kerja di radio. Terus kerja di radio sampai usia 45 tahun. Dan baru di usia 46 tahun saya lompat masuk ke dunia politik. Disitulah saya belajar tentang politik sehingga akhirnya di usia 49 tahun saya menjadi anggota DPR RI. Dan selama 2 tahun inilah saya akhirnya menjalani karir saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Nasdem di Komisi 1. Ngurusin Menteri Pertahanan, mengawasi Menteri Luar Negeri, menjaga Menteri Kominfo, bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara, Badan Sandi dan Cyber Nasional, Badan Keamanan Laut, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, dan Lembaga Sensor Film. 10 lembaga ini jadi mitra saya, dan ini adalah sebuah perjalanan baru dalam hidup saya. Apakah saya suka roller coaster? Enggak. Apakah saya cinta atau benci roller coaster? Enggak, saya benci roller coaster. Karena bagaimanapun juga roller coaster itu walaupun kecepatannya tinggi, itu memberikan rasa insecurity yang tinggi juga. Tetapi saya nggak nahanin. Saya bukan tipe orang yang bersedia bekerja menjadi corporate person yang fokus pada karir path, fokus kepada manajemen baku yang akhirnya membawa saya ke puncak gitu. Mungkin karena saya tidak punya kemampuan itu. Saya sering disebut sebagai oportunis oleh teman-teman saya karena saya itu katanya nggak tahan lihat kesempatan. Ada kesempatan lompat, ada kesempatan lompat, ada kesempatan lompat. Jadi sering ketika saya sudah hampir mapan di satu posisi, saya lompat ke tempat lain dan harus memulai lagi dari nol. Ya itulah roller coasternya. Karena on the way to the top itu roller coaster pasti pelan-pelan. Sampai di puncak, where else then going down fast. Kalau sampai hidup saya difilmkan, siapa aktor yang paling cocok menjadi Farhan? Saya kira yang paling cocok itu adalah Hamis terlalu cakep, Toro Margen terlalu menakutkan. Jadi sementara kalau saya minta George Clooney, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Gawat sekali itu ya. Maka mungkin saya akan minta Ronal Surapraja jadi saya. Tahu kan Ronald yang extravaganza dulu dan sekarang menjadi penyiar itu? Nah, dia itu suruh jadi Farhan. Kenapa? Karena dia pasti satu mainnya bagus, berkualitas, dia mengerti betul latar belakang Farhan, nggak perlu dia melakukan riset apa-apa, dan yang ketiga dia harganya negotiable. Yang ingin saya rubah dari diri saya, apabila saya bisa merubah diri saya sendiri, saya ingin merubah menjadi manusia yang lebih sederhana, lebih tidak ambisius, lebih tidak tergoda oleh sepeda bagus, mobil bagus, jam tangan bagus gitu. Saya ingin menjadi manusia yang lebih sederhana, tetapi saya bersyukur saya tidak bisa mengubah itu semua. Saya senang menjadi diri saya sendiri apa adanya sekarang ini.
Apa yang membuat saya insecure sebetulnya adalah bahaya nih, materi. Saya sangat insecure masalah materi. Saya merasa bahwa materi yang saya punya ini rasanya nggak cukup terus gitu. Dan rasa itu membuat saya jadi insecure. Dan insecurity ini menimbulkan saya jadi nggak tenang hidup ini gitu. Rasanya semua serba kurang. Kayaknya saya mesti belajar menjadi seorang yogi yang merasa bisa hidup tanpa perlu ada materi sama sekali. Boleh tuh, kayak Anjas Maragi itu suka yoga. Ganteng kan? What is the biggest fear? Ketika saya diasingkan oleh semua orang. Saya nggak pernah kebayang kalau saya dijauhi sama semua orang. Itu sebabnya saya waktu zaman Orde Baru paling takut sama komunis, karena kalau saya ternyata jadi seorang komunis, saya merasa saya akan dijauhi sama semua orang. Itu satu. Kemudian ketika terjadi reformasi, perubahan, saya paling takut menjadi orang yang tidak mengerti apa yang update hari ini gitu. Karena ketika kita masuk tahun 98, 99 sampai sekarang, semua orang kayaknya melek informasi, dan saya paling takut menjadi orang yang left behind about the information. So, saya rasa saya paling takut dalam satu kata sederhana menjadi orang yang ketinggalan informasi. Saddest thing in life is when you lose hope. Hal paling menyedihkan dalam hidup ini ketika kita kehilangan harapan. Ketika kita merasa bahwa kita bisa berharap kepada sesuatu dan sesuatu itu ternyata tidak wujud. Ketika kita bisa berharap pada seseorang, ternyata orang itu pergi atau dipanggil sama Tuhan. Saya pernah merasakan itu. Dan sampai sekarang kesedihan karena kehilangan seseorang sebagai satu harapan saya masih terasa lukanya walaupun sudah 5 tahun lebih. Rasa sakit dan rasa kehilangan, the grief is always there. All I need to do right now is to deal with the grief. Kalau besok adalah hari terakhir saya di bumi ini, saya mau tobat. Apalagi. Sepuluh tahun mendatang umur saya akan 61. Kayaknya masih di parlemen, kayaknya saya sih. Betah loh saya di parlemen ini. Saya juga nggak tahu. Dulu saya berpikir bahwa kalau saya masuk politik, saya mesti masuk ke sisi eksekutif. Jadi kepala daerah, kayak jadi menteri. Kalau perlu jadi presiden gitu. Enggak. Ambisi itu sekarang sudah digerus oleh kenyataan bahwa ternyata saya menemukan tempat yang pas di parlemen. It's my cup of tea. Apakah bisa berubah? Masih bisa. Karena itulah penyakit saya adalah saya senang roller coasternya. Padahal saya nggak suka naik roller coaster. Mungkin karena saya seorang oportunis ya, bisa jadi. Ya lihat nanti aja lah. When am I going to say enough to myself? When is enough? Ketika semuanya berasa berlebihan. Tahun 2003 saya mulai mengembangkan hobi otomotif saya. Dan kegilaan sih. Sampai tahun 2014 tuh ikutan one make race Ferrari. Habis-habisan sih itu. Belum berhenti tapi habis itu masih gonta-ganti mobil lah di rumah. Sampai akhirnya tahun 2016 saya ngerasa bahwa udah ya kayaknya hobi otomotif saya berhenti sampai di sini aja deh. Perasaan semua mobil udah pernah saya cobain, kalau saya kejar terus juga nggak akan berhenti. Ujung-ujungnya apa sekarang? Sekarang saya memilih
untuk tidak menghilangkan hobi otomotif saya, tetapi saya memilih untuk mulai merawat. Jadi passion saya terhadap hobi otomotif saya salurkan dengan merawat dan mengoptimalkan mobil yang udah ada. Itu satu. Kedua, saya akan mengatakan nggak akan pernah cukup pada hobi olahraga saya, karena hobi olahraga ini memberikan manfaat kepada saya lebih dari biaya yang mesti saya keluarkan. Hobi sepedaan dari 2017 ya emang mahal sih, tapi insya Allah nggak akan berhenti karena manfaatnya jauh lebih tinggi dari itu. Hobi saya triathlonan capek sih, mahal ongkos latihannya, ongkos bepergiannya, tapi saya nggak akan berhenti karena dengan swim, bike run, saya bisa menjadi orang yang lebih sehat, lahir batin, insya Allah. Sama satu lagi, I will never say enough to politics. In my 50s right now, what do I feel and I think about women? Saya akan lebih memperapresiasi dan menghargai perempuan. Saya betul-betul menghargai perempuan baik dari segi fisik. Dulu saya sih ngeledek dan merendahkan perempuan yang kayaknya abis-abisan jaga fisiknya gitu ya. Sekarang enggak, saya bisa mengapresiasi mereka, bahkan saya bisa mengapresiasi perempuan-perempuan yang melakukan operasi plastik abis-abisan di mukanya sehingga berubah menjadi seperti nenek sihir gitu, nggak apa-apa. Terserah, it's your choice. I appreciate your effort. Well, maybe I cannot appreciate the result, tapi yang paling penting usaha Anda saya hargai. Tapi pada saat bersamaan saya juga sangat menghargai perempuan-perempuan yang sangat menikmati tubuhnya, nyaman dengan tubuhnya sendiri. Saya lebih bisa menghargai perempuan-perempuan yang kemudian melakukan pencarian terhadap berbagai macam perannya di masyarakat ini. Saya bertemu dengan perempuan-perempuan hebat yang menjadi bisnis leader. Saya bertemu dengan perempuan-perempuan hebat yang menjadi negarawan. Saya bertemu dengan perempuan-perempuan hebat yang jualan tabung gas melon hanya untuk menghidupi suaminya yang sakit tak berdaya dan 3 orang anaknya. Saya menghargai perempuan sebagai mitra saya dalam kehidupan di dunia ini. Kalau saya harus memilih di antara perempuan yang seksi, sensual, atau bitchy, saya akan pilih yang nomor 1 sensual dulu. Karena perempuan sensual itu bisa dilihat dari 1 rambutnya, 2 alis matanya atau eye makeupnya, 3 pilihan aksesoris yang dia pakai, mulai dari kalung, purse, tas. Buat perempuan itu penting banget. Dan juga sepatunya. Dan tentu saja saya juga akan sangat menghargai perempuan yang bisa menjaga attitude-nya. Gitu loh. Itu keren banget. Dan ketika attitude-nya benar, maka dia akan bisa memanfaatkan semua kelebihan dia. Kelebihan fisik maupun kelebihan ilmunya. Gitu. Sementara kalau perempuan yang seksi, ya saya sangat hargai juga. Karena bagaimanapun juga perempuan seksi ini bukanlah orang-orang atau perempuan-perempuan yang nggak usaha. Mereka menunjukkan effort yang lebih untuk menjaga keindahan yang diberikan oleh Tuhan itu. Ya istilahnya gini, perempuan-perempuan seksi ini adalah perempuan-perempuan yang mengerti bahwa fungsi dari bikini persis seperti kawat berduri. Tembus pandang tapi nggak bisa diapa-apain. Oh, kalau perempuan bici, sutralah, lu nggak punya attitude.
Sebagai pria berusia 50 tahun, saya sekarang lagi nyaman-nyamannya sama tubuh saya sendiri. Rambut saya memutih dan menipis, tiap hari makin banyak yang rontok. Mungkin suatu hari rambut saya akan botak, nggak apa-apa, botak aja. Gitu. Toh, Detektif Hunter juga keren dengan botaknya itu. Jangan dulu banget ya, referensinya bodoh deh. Nah, kemudian tubuh saya sudah tidak six pack zaman dulu lagi. Kayak dulu pernah, nggak pernah sih. Tapi ya udah agak gemuk dikit, ada muffin topnya atau lavendelnya, ya udah nggak apa-apa. It's okay. Kulit aku belang, nggak belang sih, ini hitamnya. Banyak freckle-nya. It's okay. I can live with that. Tidak seperkasa dulu, but I can make you happy. Very happy. I always have fantasy about women in my 50s. Thank God I never have fantasy about men and men. Dan yang menarik adalah ya, as I grow older, the fantasy is getting simpler. The best thing about having a simple fantasy is very close to reality. I always believe in love. I always believe in love. Dulu mungkin yang namanya passionate romantic love. Kalau sekarang lebih ke cinta yang saling membutuhkan, gitu loh. Gue butuh cinta lo, dan gue pengen cinta gue dibutuhin sama lo. Gitu. Nggak harus romantis kok, kadang-kadang jauh dari romantis. Tapi cinta yang saling membutuhkan inilah yang kemudian kayaknya bisa membuat saya bisa mengapresiasi cinta tersebut gitu. Dan cinta yang saling membutuhkan ini yang kemudian menumbuhkan banyak perasaan, dan ketika perasaan ini tumbuh, kita kemudian menyadari bahwa tumbuhnya perasaan ini bukan dengan sendirinya, tapi lewat sebuah usaha. Kenapa ada usaha untuk menumbuhkan perasaan itu? Karena butuh. Karena pada akhirnya di usia sekarang saya ingin mencintai karena saling membutuhkan. If I were an animal, what would I be? I'll be a dog. Why dogs? Come on, I'm the man's best friend. If I have to describe one word about myself, I'll say dog. Atau dalam bahasa Indonesianya, si anjing. How to be me? How to be me? You never stop learning. Because I'm not smart. I'm just a common person. Since I'm a common person, then I have to learn a lot of things. I have to read, I have to observe, I have to listen, I have to watch. Dengan melakukan hal itu semua, maka si orang awam yang biasa-biasa ini, walaupun nggak bisa lebih pintar dari orang lain, paling nggak lebih goblok deh dari orang lain. Itu aja. Seperti saya bilang, saya tidak pernah merasa jaim. Saya jaing. For Just Me Asia, I would wish this channel is going to be one of the smartest, sexiest channel
not for men, but for women to watch.